dimaksudkan untuk mengejar jam tayang April pilkada atau pilpres. Ini kan artinya Lola berusaha mengejar itu gitu loh, artinya meniru arus itu. Ini sangat disayangkan, atau mungkin punya pilihan lain karena Lola bisa kasih penjelasan. Kemudian dengan tema yang seperti ini kan sebetulnya negara kita sudah betul-betul rusak, bukan cuma tidak punya telinga. Artinya kalau ini pun diproduksi, nanti siapa sih yang mau nonton, atau siapa sih yang bisa sakit hati ketika menonton ini misalnya. Kalau ini dimaksud untuk menyetir pemerintah misalnya, mereka kan sudah tidak punya rasa lagi untuk itu pertanyaan. Kemudian untuk budgetingnya, Lola kembali bilang bahwa ini sangat minim. Apakah benar seperti itu? Terima kasih. Atau ini maksud saya ini Lola produksi sendiri ya? Ada teman-teman lain yang ikut membantu? Terima kasih. Sempat ke pending beberapa tahun karena memang nggak ada uang, dan kebetulan memang lagi 2014 situasi politik lagi memanas, dan kita tayang juga bulan Agustus, bukan bulan April atau Mei pada saat sebelum pemilihan, tapi justru sebelum pelantikan presiden bulan Agustus. Intinya sebenarnya sederhana aja. Saya nggak ngejar apa-apa di sini, hanya seperti biasa dengan realitas, dengan kasus sosial. Saya nggak mau nyindir siapa-siapa, nggak mau membela siapa-siapa, tapi kalaupun ada yang tersindir itu bagus. Ini hanya sebuah tontonan dari mulai 4 tahun yang lalu. Kalau saya nggak keluarin idenya bisa luber, bisa gila, jadi mendingan begitu ada kesempatan, ada uang ya sekarang. Mengenai budget, kita belum kalkulasi berapa, kalau dibilang minim memang benar, tapi dengan keminiman budget itu mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Yang bilang yang tahu film Mbak Lola itu cuma 2, Mbak Lola sendiri sama Gusti Allah. Tapi saya tidak percaya di film ini, pasti semua orang akan sangat tahu sekali. Dari judulnya sendiri aja sudah orang bisa menebak film ini mau kemana. Yang saya mau tanyakan Mbak Lola, sebenarnya poin besar dari film ini, Mbak Lola mengajak rakyat Indonesia apatis. Dari tulisan yang saya baca di sini, dengan tidak mempunyai gedang telinga adalah luhuran yang paling bijaksana, atau judul opposite sebaliknya, Mbak Lola ingin bermain teknologi apapun namanya itu, atau Mbak Lola ingin mengatakan apa dari film ini? Pertamanya itu saja. Semoga sukses ya Mbak Lola. Pertama kali saya bikin genrenya satir komedi, dan ini baru pertama kali dengan pemain yang begitu banyak, dan saya beruntung gitu dibantu dengan penulis skenario yang bagus, kemudian kru-kru yang bagus, juga para pemain yang bagus, sehingga nanti akhirnya mudah-mudahan berbeda dengan film saya sebelumnya, walaupun ada kesamaan dengan realitas sosial ini. Dan arti dari Negeri Tanpa Telinga, saya bukan apatis, dan saya berharap yang nonton banyak, karena ini di sekitar kita, ini terjadi gitu. Mau bicara apa, terus terang semua tokoh di film ini nggak ada yang baik, semuanya buruk gitu, semuanya penjilat. Kemudian seperti yang kita lihat para pejabat politisi di TV-TV gitu kan, kesannya baik tapi ternyata korupsi, kesannya beriman tapi ternyata punya banyak simpanan perempuan, beristri 5 dan lain-lain. Nah itu kan kayak ada sebuah menggelitik saya lah untuk bikin sesuatu yang wah ini harus jadi sebuah karya. Dan kadang-kadang di masyarakat lebih baik orang nggak peduli gitu, tuli, nggak ingin mendengar, cuek aja, padahal itu kasus yang besar, itu berita yang besar, itu berakibat ke mana-mana. Dan mudah-mudahan dengan film ini nggak muluk-muluk sih, perubahan mungkin kecil, apa sih arti sebuah film untuk sebuah perubahan sebuah negara gitu, tapi paling nggak secara individu yang nonton, entah ada yang dibawa pulang, entah baik, entah buruk, yang pasti kita memberikan yang terbaik dari yang kita punya.